Seorang dosen, seorang guru pun harus mampu membaca ayat-ayatnya Gusti Allah. Menjadi guru yang baik adalah ketika kiai saya memberikan penjelasan yang pertama, yang namanya seorang guru alladzina yanzurunan nas bi'aini. Seorang dosen, seorang guru alladzina yanzurunan nas bi'aini, mampu melihat mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang. Jadi seorang guru, seorang dosen mampu memandang mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang. Dulu saya punya seorang dosen pelit banget masalah nilai. Saya bahasa Arab itu nilainya C terus, Pak. Saya pikir enggak bodoh-bodoh amat bahasa Arab saya. Yang paling pinter di kelas ada, tapi nilainya pun enggak pernah A, Pak. Nilainya B min terus. Saya penasaran, kenapa kok enggak ada yang nilainya A itu enggak pernah. Saya memberanikan diri, saya tanya sama dosen saya, Kiai, ini yang paling pinter di kelas, dari sekitar 25 pertanyaan, ini yang salah cuman 2. Tapi kok nggak pernah dapat nilai A. Ternyata dosen saya menjawab, nilai C hanya untuk mahasiswa, B adalah untuk dosen, dan A hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantesan pelit banget. Saya bahasa Arab nilainya C terus. Ternyata seorang dosen harus mampu memandang mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang. Seorang guru, seorang dosen adalah pengembala kambing. Pengembala berarti cara wong Cilacap, wong tukang ngengon wedus, tukang angon, entah bahasa di Semarang pada pura keronggonku. Oh pada baik. Seorang dosen, seorang guru adalah wong sing lagi angon. Namanya angon berarti kan di belakangnya sing diengon. Pengembala berarti di belakangnya yang dikembala. Ya berarti memang pantasnya pakai bahasa Jawa. Wong angon di belakangnya sing diengon. Saale karo wong angon nangarepe sing diengon niku bukan angon tapi blantik niku. Blantik wedhus. Ketika disuruh wedhus ini jalan kok nggak mau, yuk geret segeret-gerete ketek ora urusan, namanya blantik. Tapi ternyata seorang dosen, seorang guru, seorang masyayikh, seorang ulama adalah wong sing lagi angon. Berarti di belakangnya yang diengon. Maksudnya bukan dalam arti cara berjalannya di belakangnya mahasiswa itu, tidak. Tapi yang dimaksud seorang dosen menjadi wong sing lagi angon, di belakangnya yang diengon. Ketika angon, maaf, wedhus agi mlaku bener, ya wis jorna bae. Tapi ketika kok wedhus ini mlakune kepenake dewek, bahkan gelemangan atau nyerobot tanduran tanggane, baru seorang dosen bilang, awas, minggir, aja dipangan. Ini namanya lagi angon. Mampu ngomong kali mahasiswanya, mampu mengembangkan apa yang jadi potensi seorang mahasiswa. Maka ya jangan heran kalau ada dosen masuk ke kelas gak bawa buku, gak bawa alat tulis, langsung lenggah, bahkan kadang duduknya di meja malah. Duduk di meja, bukan duduk sih, nyender. Sambil nyender, genyong, nyong. Ini kalau kebablasan, kalau pakai bahasa ngapak begini nih.
Saya datang ke sini nggak pakai buku karena saya lagi angon. Angon saya ini nggak pakai buku, jadi silakanlah sekarang penjenengan. Ya nggak bisa begitu juga. Angon ini seorang dosen, seorang guru mampu amilun bil ilmi. Amalnya dielmoni dan ilmunya harus diamalkan. Saya ulang, syarat menjadi seorang dosen yang baik, seorang guru yang baik, yang pertama yaitu alladzina yanzurunan nas bi'aini, memandang mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang, mampu menyayangi mahasiswanya. Dan yang kedua, amilun bil ilmi, amalnya diilmukan, ilmunya diamalkan. Maka ilmu bisa membawa manfaat kalau diiringi dengan hidayah dan diamalkan. Tapi bisa menjadi mubazir ketika ilmunya digeletakkan. Nah ini campur lagi bahasanya saya. Ini kalau saya di dosen bahasa kayaknya nggak lulus ini saya. Digeletakkan ini bahasa Semarang dicarno, dibiarkan saja, akan menjadi mubazir. Tapi ilmu pun bisa menjadi madharat ketika disalahgunakan tidak sesuai dengan porsi ilmunya. Maka menjadi dosen yang baik adalah amilun bil ilmi, amalnya diilmukan dan ilmunya diamalkan. Ketika seorang dosen mampu mengamalkan ilmunya, berarti mampu memberikan contoh teladan kepada mahasiswanya. Karena mbok sampai dikirane jarkoni, bisa ngajar, ora bisa ngelakoni. Capek-capek kuliah geografi, ternyata kalah sama pawang hujan. Capek-capek kuliah jurusan bahasa, kalah sama Google Translate. Capek-capek kuliah jadi guru, kalah sama orang yang sok tahu. Capek-capek menerima kamu apa adanya, ternyata kalah sama yang bisa memberi kamu segalanya. Maka kalau punya ilmu terlebih dahulu, maka harus kita amalkan. Ketika kita sudah praktek punya amal, maka kita cari ilmunya yang tepat bagaimana. Maka maaf Bapak Ibu, terkadang mahasiswa itu lebih kritis ketimbang dosennya. Ada salah satu santri kemarin tanya di lokasi pengajian, tanyanya itu unik. Tanya begini, Mumpuni, kenapa orang batal wudhu gara-gara kentut? Kenapa yang dibasuh bukan bolongan ngisor, tapi kenapa yang dibasuh ini malah anggota wudhu yang lain? Padahal kan yang kentut bolongan ngisor. Ini kan pertanyaan yang susah dijelaskan, tapi agak menggelitik karena memang sudah menjadi mayoritas masyarakat. Ada yang bertanya kepingin ngetes. Terkadang ada loh Pak, mahasiswa itu tanya bukan karena nggak tahu, tapi karena kepingin ngetes dosennya. Dan ternyata ada orang bertanya karena memang betul-betul nggak tahu. Dan ada saya di entah itu ngetes, entah itu nggak tahu. Kenapa maaf yang kentut bolongan ngisor dan kenapa yang dibasuh anggota badan wudhu yang lain yang dibasuh. Ini pertanyaannya sama saja maaf. Sing kencot wetenge nang apa sing ngunyah cangkeme. Ini kan pertanyaannya hampir sama seperti itu. Dan secara logika jawaban yang rata-rata di masyarakat adalah maaf, sakit mata yang disuntik bukan matanya, tapi kenapa yang disuntik bokongnya. Ini hampir pertanyaan yang sama seperti itu. Maka kalau jawaban dari anak-anak santri pas saya lagi ngaji dulu, jawabannya adalah al-aslu lam yus'al. Suatu perkara yang asal nggak usah mawi harus dipertanyakan. Jadi ini saya kasih resep kepada dosen. Kalau Pak Guru, Bu Guru, ada mahasiswa kok ngeyel, maka jawab saja dengan dalil al-aslu lam yus'al.
suatu perkara yang sudah asal, yang sudah ditetapkan, nggak perlu mawi dipertanyakan. Kok sampai perkara yang asal masih tetap dipertanyakan, kan wong kurang pegawaian. Satu hal yang paling kita jaga adalah para dosen pun berangkat dari rumah untuk berangkat ke kampus juga harus menjaga wudhunya. Umpamanya Pak dosen mau salaman sama mahasiswinya, sementara hanya sekedar begini saja. Ya namanya dosen tetap manusia. Salaman karo mahasiswa ayu-ayu maning laki mesning kinclong glowing. Salaman bok nanti nyetrum. Nyetrumnya ini terus dilanjutkan lebih bahaya. Tapi kalau dosen mampu menjaga wudhunya, maka Masya Allah tentu menjaga pandangan, menjaga amanatnya dengan baik. Bahkan ketika dalam keadaan apapun oleh pitulungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mampu menjaga wudhunya. Maka jawaban yang dari mahasiswa yang rada unik dan mampu berpikir, yaitu kenapa kok orang batal wudhunya karena kentut, yang dibasuh bukan lubang bawah, tapi karena memang anggota yang sudah dijadikan syarat untuk dibasuh ketika wudhu, maaf, bolongan ngisor ini tidak termasuk. Maka ndak usah mawi kita repot-repot menanyakan hal-hal perkara yang memang sudah ada hukumnya, kemudian kita masih mempertanyakan, ini malah yang menjadi perbedaan khilafah, akhirnya bisa menjadi rame, menjadi suatu hal yang menjadi viral. Karena biasa di masyarakat Indonesia perbedaan khilafah ini yang sering jadi digoreng. Maka kembali lagi, seorang dosen yang baik, alladzina yanzurunan nas bi'aini, mampu memandang siswanya dengan pandangan kasih sayang. Berarti kalau memandang dengan kasih sayang berarti wis dianggap anak dhewe, maka harus mampu mencerdaskan anaknya, tapi bukan menjadi tujuan utama, tapi mampu memahamkan mahasiswanya. Yang kedua, amilun bil ilmi, punya amal harus diilmukan, punya ilmu pun harus diamalkan. Dan yang ketiga, syarat menjadi dosen yang baik sesuai dengan ayatnya Gusti Allah, wa kifun ala mantan kelalen sit. Mumpuni juga manusia Pak, agak lupa karena ini belum minum babar belas. Syarat menjadi dosen yang baik yang ketiga, waqifun ala syahni basyirun ala ahli zaman. Jadi seorang dosen, seorang guru mampu mengupdate apa yang menjadi terkini